Halo, good morning kece people. Selamat datang kembali di Unesa On Air bersama saya Hanif yang akan membersamai teman-teman selama 1 jam ke depan terkait prodi-prodi fakultas yang ada di Unesa. Nah, kali ini langsung saja karena saya sebenarnya cukup penasaran prodi ini karena kalian yang suka slow living ya, hidup di desa, hidup di perkebunan, prodi ini kayak cocok banget buat kalian. Bersama S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian FKP Unesa. Selamat pagi Bu Fitri Komalasari STP MSc. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu Dwi Yacita Antia Putri STP M Biotek MSc. Double degree Bu. Iya, double degree. Keren banget magister double degree. Nah, banyak yang penasaran Ibu. Sebenarnya prodi ini tuh membahas tentang apa? S1 TPHP ya singkatannya berarti ya? Iya. Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Prodi ini nih sebenarnya cikal bakalnya apa? Oke, prodi ini tuh sebenarnya kita tuh butuh makan ya kan Mas? Betul. Sehari paling enggak kalau lagi puasa 1 kali kalau lagi puasa kadang. Orang kan kadang kalau ini cuma sekali kadang. Iya. Kadang anak kos kadang ya 1 kali. Kadang cuma 1 kali. Iya betul. Iya enggak makan. Normal 3 kali memang normalnya. Tapi kalau lagi males makan 1 kali, Iya. biasanya kan ya. Heeh. Nah, tiap hari butuh makan. Terus orang-orang sekarang sibuk tuh. Gak mungkin dong kita tiap kali mau makan kita harus nanam padi dulu, terus harus nanam sayuran dulu, Iya. nyembelih ayam dulu, gitu kan kita nggak mungkin, ya kan? Nah, sehingga teknologi pangan ini ada untuk itu Mas. Kita menyediakan makanan kita membuat makanan yang nanti bisa ready to eat. Oh. Gitu. Berarti- Jadi teknologi pangan itu bukan kita yang nanam. Enggak. Berarti lebih kayak ke makanan kaleng gitu ya? Bisa makanan kaleng, makanan ready to eat kan enggak cuma kaleng ya Mas ya. Ada macam-macam. Ya macamnya apa aja Bu? Coba dijelaskan nih. Ready to eat. Contoh ada yang kayak nugget Oh, itu kan ya, juga oke. walaupun masih harus diolah Sosis. tapi Sosis. sosis, Ah, ya, sosis itu ya. contohnya seperti Di itu. minimarket itu ya. Ah. Terus apa lagi ya? Dan pengolahan-pengolahan lain, ciki termasuk walaupun itu kurang sehat ya, makanan instan, Iya. mie. Berarti S1 TPHP ini juga mempelajari tentang produksi, bagaimana mengolah dari hasil yang jadi dari kebun, dari pertanian gitu langsung ke tahap untuk yang ready to eat Pengolahan. gitu ya. Oh. Betul. Tapi tidak hanya dari pertanian Mas, kami dari perikanan juga, dari peternakan juga. Jadi hasil dari pertanian. peternakan itu nanti kami yang mengolah. Jadi kalau misalkan nih kemarin ada sempat nih ada prodi-prodi lain kan yang dari FKP sudah datang ke sini, ada dari biosains hewan. Iya betul. Kan dia peternakan. Betul. Nah, terus ada dari Aquaculture. Kemarin juga sudah main ke sini. Nah, itu kan hasilnya adalah ikan, udang, rumput laut. Kan kalau misalkan kita mau makan, diolah dulu kan. Betul. Ngolahnya siapa? Kami yang mengolah. Keren banget. Jadi FKP ini punya prodi biosains hewan dan aquaculture. Nanti kan mereka mempelajari tentang ya itu tadi hewan-hewan, biota-biota laut. Betul. Yang mengelola nanti TPHP. Betul. Jadi semuanya saling berhubungan. Saling berhubungan nggih. Makanya nama fakultasnya Fakultas Ketahanan Pangan karena kami dari hulu sampai hilir. Oke. Nah, sampai sekarang sekarang KCPP udah paham belum sama S1 TPHP? Nah, coba di-share ke teman-teman kalian yang pagi ini masih tidur biar bisa tahu nih S1 TPHP itu seperti apa. Baik. Berarti prodi ini baru banget nggih, Bu Baru. Fitri? Baru. Jadi kami 5 prodi baru bersama pembuatannya bareng gitu ya. Dan membentuk satu fakultas baru, Fakultas Ketahanan. Ketahanan Pangan yang ada di Dr. Mustopo. Betul. Di kampus 3 Mustopo. Buat teman-teman yang nggak tahu Mustopo itu di mana, deketin Gubeng. Ya, tinggal jalan kaki. Deket banget. Kampus Mustopo ini bener-bener kalau di Lidah Wetan sama Ketintang kan mungkin udah lama ya kawasannya. Jadi mau deket kemana-mana. Kalau kalian kuliah di kampus Mustopo, mana-mana deket. Apa ya? Mall tinggal jalan kaki. Stasiun tinggal jalan kaki. Mau ke rumah sakit terbesar se-Jawa Timur tinggal jalan kaki. Loh. Kurang enak apa? Kurang enak apa?
Terus habis itu banyak teman-temannya dari UNER, Iya, dari dekat teman-teman dengan banyak. UNER, Jadi kalian bisa nambah relasi loh di sana. Oke, kita ke Bu Cita. Nah, Cita. keunggulan yang dimiliki S1 TPHP. Ah, berarti di Jawa Timur di Indonesia berapa nih kira-kira prodi S1 TPHP itu ada berapa? Ada beberapa universitas ya Bu Fitri ya yang ada prodi TPHP atau teknologi pangan ya secara Iya, iya. umum. Jadi kalau misalkan di kita keunggulannya adalah UNESA ini kan fokusnya ke olahragaan. Olahraga, ya. Nah, kita juga bekerjanya memper-memper kayak gitu mirip-mirip. Jadi kita pangannya adalah yang ke arah keolahragaan nih Oke, Mas Andi. yo. Jadi kalau misalkan nih para atlet butuh asupan nutrisi, kan itu bisa mulai dari persiapan untuk lomba, saat lomba, sama nanti pasca dia lomba kan butuh recovery. Betul, Kita betul. nih akan membuat pangan-pangan yang bisa mensuplai itu. Gitu. Jadi kalau para atlet butuh untuk recovery, kita nih cari dari kebutuhannya atlet, butuhnya yang gimana sih karakteristik pangannya. Nah, itu kami yang menyediakan, kami akan mengolah ke arah sana. Nggak ada nih universitas lain teknologi pangannya yang arahnya ke keolahragaan selain TPHP-nya UNES. Oh, TPHP Indonesia keren. Berarti atlet-atlet sudah pasti terjamin ya kalau misalnya diawasi langsung sama S1 TPHP. Nah, terkait biasanya kan kalau kita atlet, bicara tentang atlet itu mereka butuh gizi yang seimbang nih, kayak proteinnya berapa, kalorinya berapa. Nah, apakah di S1 TPHP ini ada mata kuliah tertentu wajib bahkan kayak mengetahui gizi gitu? Oh, ada. Ya. Itu masuk mata kuliah wajibnya di teknologi pangan, Mas. Jadi ada analisa gizi pangan di situ. Jadi nanti kita akan menganalisa. Misal nih, kita punya produk pangan misalkan yang gampang apa ya? Sering dikonsumsi anak sekarang, ayam geprek gitu ya. Ayam geprek ini tuh proteinnya berapa sih? Karbohidratnya berapa sih? Nah, itu gampangnya itu akan kita pelajarin di sini gitu. Iya. Kalau misalkan konteksnya ke atlet. Oke, atlet nih karena dia nih aktivitas tinggi, intensitas tinggi olahraganya, misalkan kayak dia atlet maraton gitu ya. Terus habis itu dia butuhnya karbohidratnya berapa banyak. Oke. Oke, jadi kita bisa hitung asupan kalorinya segini, jadi nanti produk pangannya harus yang seperti apa. Oke, berarti mata kuliah yang ditempuh teman-teman ini juga pastinya memiliki apa ya, bisa untuk pegangan nanti kalau misalnya menghadapi atlet seperti itu. Betul. Nah, bicara tentang mahasiswanya, profil lulusannya Bu Fitri. Oke, profil lulusan. Di kami sudah merancang kurikulum sedemikian rupa ya dengan profil lulusan yang kami rancang itu ada 5 jenis profil. Yang pertama, kalau misalnya lulusannya mau kerja sebagai birokrat. Birokrat itu di mana sih? Di BUMN bisa, di sebagai PNS bisa, itu bisa loh. Ada formasinya Bu? Ada, dan formasinya banyak. Tidak hanya kalau mungkin bayangan teman-teman ya kalau PNS itu formasinya untuk teknologi pangan tuh kemungkinan hanya di dinas ketahanan pangan gitu kan. Iya. Ternyata enggak loh Mas. Oh. Ada di dinas perindustrian, ada di Kementerian Desa juga ada. Kementerian Desa ya? BKKBN. Jadi luas. Oke. Gitu. Itu kalau untuk di birokrat. Kemudian jelas karena teknologi pangan ini kan hubungannya dengan industri ya. Betul. Nanti kalau misalnya mau kerja di industri juga bisa sebagai R&D, bisa sebagai quality control, bisa quality assurance, bisa di produksi, bisa di marketing, Waduh. bisa di PPIC. Nah, Waduh. luas sekali kan? Waduh, banyak sekali ya Bu Banyak Fitri ya. sekali. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian lulus mau jadi apa. Anu ya banyak ya, bahkan di kementerian, bahkan di dinas pun pasti ada formasinya nggih. Ada. Terus terkait tadi, apakah ada mitra, apakah ada untuk pengabdian kepada masyarakat yang sudah bekerja sama dengan S1 TPHP? Oke, kalau untuk pengabdian masyarakat kita sudah bermitra dengan, kemarin kami bermitra dengan salah satu SMA di Surabaya, kemudian juga kami bermitra dengan Lamongan, itu untuk pengabdian masyarakat ya. Oh iya. Kemudian untuk peternak juga ada, Mas. kelompok peternak ada. Kelompok peternak ini kan menghasilkan susu, dia kebetulan kelompok peternaknya kambing. Terus kan ada susu kambingnya. Nah, kami menyediakan alat untuk sterilisasi susu kambingnya. Jadi habis itu dia susunya bisa langsung didistribusikan dan dikemas itu dengan lebih baik. Simpannya makin panjang. Kalau susu paling dekat di sini daerah Pasuruan itu ya? Pasuruan. Itu yang paling banyak penghasil Kemarin susu tapi ya? kami kerjasama Di sama di Mojokerto. Mojokerto. Di Mojokerto. Oh, oke. Berarti
pastinya nanti teman-teman magang itu nanti akan diarahkan ya mau kemana? Oh mau iya, kemana juga magang. gitu. Kalau magang, industri di Surabaya banyak Mas. Industri Oh iya, pangan betul. Surabaya dan sekitarnya tuh Banyak industri, banyak industri. Ah. Apalagi kalau mau jalan dikit ke Sidoarjo sama Gresik. Pasuruan juga banyak. Pasuruan juga banyak. Makanya Banyak ya. nggak bakalan bingung kalau untuk magang. Gitu. Oke, berarti setiap industri yang mereka mengelola makanan pasti bisa buat magang teman-teman gitu. Betul. Oh, oke. Bu Cita, Dalam. kalau misalnya tadi kita sudah membahas tentang apa ya, ciri khas atlet dan sebagainya. Mata kuliah yang ada di S1 TPHP ini seperti apa, Bu? Yang bahkan yang mungkin jadi primadona teman-teman mahasiswa nih. Mata kuliah primadona nih apa yang? Mata kuliah primadona itu tadi ada gizi keolahragaan, Oke. pangan gizi keolahragaan, lalu ada ketahanan pangan global. Ini Nah, global loh. ketahanan pangan global loh. Konteksnya itu bisa dijadikan Bu Fitri kalau yang di ketahanan pangan global. Kalau itu apa ketahanan yang pangan dipelajari? global itu mahasiswa tidak hanya mempelajari bagaimana sih kita membuat suatu makanan, tapi bagaimana kita bisa mengurangi food loss dan food waste dengan zero waste. Begitu. Jadi tapi food loss dan food waste, konsep zero waste-nya ini jangan disalahpahami. Kalau misalnya kita mau membuat suatu olahan dari tulang ikan, bukan berarti tulang ikannya dari ini ya Mas, bukan dari piringnya orang yang diambil. bukan dari yang di Habis makan yang orang Lamongan itu bukan. bukan. Iya, Ya. sorry. Jadi Iya. yang memang olahan ikan kan ada orang yang bikin misal misal Filet. ada ikan filet kan ada sisa tulangnya tuh. Nah, sisa tulangnya bisa diolah misalnya seperti Jadi itu. apa, Bu, itu? Bisa jadi tepung tulang itu bisa diolah macam-macam. Yang kemarin kita bikin itu menjadi mie. Bikin mie kita dari tepung tulang ikan. Berarti sebisa mungkin di S1 TPHP ini mahasiswa dibekali bagaimana untuk hasil-hasil pangan itu nanti nggak ada limbah sama sekali ya. Sebisa mungkin. Kayak tulang pun tadi bisa jadi Diolah tepung ya. Betul. Terus habis itu parasit-parasit gitu yang ada di perkebunan pertanian itu. Parasit. Yang biasanya ada di tanaman-tanaman itu kalau misalnya memang ada kebaikan untuk tubuh kita ya bisa diolah. Tapi kalau misalnya ternyata dia beracun, ya jangan diolah dong Mas. Itu dia, Mas Hanya tahu kan kalau misalkan di Thailand kayak ada makan yang serangga, makan ulat, makanan-makanan ekstrim itu sebenarnya kan kayak protein. Oke. Nah itu tuh juga bisa menjadi salah satu sumber protein. Tapi sekarang kembali lagi ke kita, Iya. mau nggak nih konsumsi itu? Ada Iya. pertimbangan-pertimbangan. Ada pertimbangan-pertimbangan lain ya, termasuk kita merujuk ke agama dan lain sebagainya itu. Baik. Oke, mahasiswa di S1 TPHP tahun 2025 jumlahnya ada berapa, Bu? Jumlahnya 99 orang. Itu terbagi di SNBP, SNBT sama Ya, SPMB. sampai mandiri. Sampai mandiri ya? Ha-ha. Nah, itu untuk daya tampung di tahun ini. Daya tampung tahun ini masih sama seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu sebenarnya daya tampung kami 90 tapi yang masuk 99. Nah, tahun ini juga sama 90 Oh iya. dan dibagi menjadi SNBP, SNBT dan Mandiri. Nih SNBP nih ya ada 30, SNBT 35 dan Mandiri 25. Loh banyak banget ya. Banyak banget. Nah, ini tadi kan sekarang sedang berlangsung pendaftaran SNBP. Nah, ada yang namanya Golden SNBP di UNESA nih. Golden SNBP yang di UNESA teman-teman kalau nggak tahu bisa cek VT kita, itu di sana kalian bisa nyantumin sertifikat prestasi mulai dari provinsi, nasional dan internasional. Kalian cantumin aja kalau kalian lolos eligible dan rata-ratanya mumpuni. Lalu kalian tunggu sampai hasil pengumumannya dan kalian bisa mendapatkan free kuliah selama 8 semester. Di UNESA 8 semester 8 khusus gratis ya Mas? Bener banget. S1, D4, terus semua prodi. Kalau banyak yang tanya apakah FK masuk semua. Jadi kalau teman-teman penasaran apa Golden SNBP bisa dicek di VT kita atau di admisi. Nah, bedanya Golden SNBP sama Golden Ticket kalian bisa cek juga. Terus untuk rata-rata yang bisa dimasuki oleh teman-teman SNBP kalau merujuk dari tahun lalu, Bu Cita berapa? Kalau untuk tahun ini mungkin kisaran berapa gitu? Waduh, kalau skor nilai kami tidak diberitahukan skor nilainya itu kemarin. Jadi kami tidak tahu, jujur saja ya. Tapi Mungkin 95 cukup?
95. Kecukupan ya. Kayaknya sih masa-masa aja sepertinya. Lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup. Sepertinya aman. Oke. 95 aman. 95. Tapi kan kembali lagi nanti dari sistem rankingan ya. Betul. Misalkan semakin bagus nilai kalian, prestasinya juga Anda punya sertifikat banyak, peluang kalian keterima pasti lebih besar. Oke. Gitu. Nah itu dia. Kalau kalian masih penasaran sama bagaimana S1 TPHP, cara masuknya, terus kalian butuh motivasi nih ya, katakan aku mau S1 TPHP tapi kok bingung nanti prospek kerjanya Pak, langsung aja DM di Instagramnya ada ya. Ada. Ada S1 TPHP UNESA. TPHP TPHP dot FKP FKP dot unesa dot UNESA. AC. Itu web ya. Web ya? Kalau Instagramnya bentar ya, enggak, saya cek juga. ya. Ini ada tphp.unesa. Oh ya TPHP. Oh ya. tphp.unesa. Nah, kalian bisa tanya-tanya di sana. Adminnya pastinya fast respon ya. Nanti kalau Fast misalkan respon. nggak fast respon, saya sentil. Oke, kegiatan-kegiatan selain kuliah. Apakah mahasiswa ini ada kegiatan-kegiatan lain, mungkin praktek di lapangan? Kalau kemarin di aquaculture itu sering ini ya, menyelam enggak? Maksudnya sering ke laut, sering ke tambak dan sebagainya. Di S1 TPHP ini kegiatan mahasiswa di luar belajar di ruangan apa aja, Bu? Ya ada praktikum, jelas. Praktikumnya kita nggak jauh-jauh praktikumnya di lab. Labnya ada di Mustopo, Dan jelas lengkap ya. lengkap. Lengkap banget labnya. Kemudian yang sekarang ini lagi digarap sama teman-teman TPHP nih. Mereka sedang membuat pangan untuk bencana Aceh. Oh, iya oke. Tuh. Mereka sedang membuat produk-produk pangan, ya tentu dengan pendampingan kami ya. Mereka membuat produk pangan yang bisa dibawa ke sana, yang tentunya gizinya baik. Jadi nanti orang-orang yang terkena bencana itu tidak hanya makan mie instan, tapi makan sesuatu yang Lebih bernutrisi. Betul. Gitu. Kemarin kita lihat ke waktu di bencana itu banyak yang ngasih sumbangan mie instan. ya karena Terus yang paling sarden. Itu yang dari yang dicari adalah dari segi praktisnya kan ya Praktis. Mas. Kalau mie Oke. instan, tapi kita juga harus mikirkan jangka panjang, apalagi kalau penyintas yang di Aceh sekarang kan ini sudah berapa bulan kan. Iya kan susah air, susah. Iya. Iya. Mau masak juga. Godok kan, mie ya, piye? susah, gitu. Gitu kan. Jadi sekarang bawalah nih produk-produk olahan dari TPHP yang sekarang adik-adik ini lagi bikin, supaya nanti di sana walaupun modelnya tetap instan, tapi nutrisinya masih lebih lebih baik. baik. Saya sempat kelupaan satu, makanannya tentara. Iya. Iya, jenis itu itu. olahan-olahannya yang ada di tentara-tentara kan mereka tinggal seduh, tinggal makan udah jadi ya. Dan itu pastinya gizinya, nutrisinya tercukupi. Nah itu di TPHP pasti mempelajari itu nggih? Iya. No, oke. Kalau untuk yang tadi pangan kebencanaan itu juga ada masuk di salah satu materi mata kuliah kita, ada pengantar teknologi pertanian. Di situ kita ada bahas tentang bagaimana sih kita membuat pangan yang baik untuk korban bencana, atau ada juga kita bahas pangan untuk daerah marginal, daerah-daerah yang terpinggir gitu. Oh iya ya, 3T gitu ya. Betul. Nah, itu kan juga pangannya perlu diperhatikan. Jadi Betul, betul. nutrisinya seperti apa, atau olahannya bisa dibuat dari apa, tergantung dari sumber pangan lokal yang ada di sana. Iya, sumber pangan lokal yang ada di tempat-tempat seperti itu tuh justru malah melimpah ya. Malah justru bagus-bagus. Nah, tapi tapi kadang- cara mengolahnya ya. itu. Betul. Mereka belum tahu cara mengolahnya atau tidak ada teknologinya. Iya. Kalaupun ada teknologinya, mereka tidak tahu cara pakainya. Jadi itu nanti juga peran dari lulusan-lulusan TPHP Iya, untuk iya, bisa iya. memfasilitasi para orang-orang yang ada di daerah 3T. Tadi kayak ikan asin gitu kan kalau sekarang cuman dijemur gitu. Di TPHP mungkin ada teknologi yang lain dan sebagainya. Iya, iya seperti itu langsung jadi keripik Lebih gitu ya. Nah, masalah teknologi tadi ya. Apakah di S1 TPHP ini mahasiswa dibekali dengan teknologi yang terbaru terkait dengan mata kuliah? Oke. Seperti di lab tadi mungkin. Untuk teknologi terbaru kami ada satu mata kuliah Mas terkait AI. Oh, AI for food industry. AI for food industry. Iya. Itu gimana, Bu? Jadi kan dalam industri pangan itu kan banyak mesin tuh. Mesinnya dikendalikan oleh AI. Jadi tidak semuanya dikendalikan oleh manusia seperti itu. Oke. Berarti semua bisa menciptakan mesin tanpa harus dioperasikan dengan manusia. Kita nggak,
tapi nggak bikin mesinnya ya di sini. Oh iya. Kita nggak Ya enggak dong. Kita nggak bikin mesinnya Nggak mungkin ya. dong. Nggak mungkin tiba-tiba mereka ngelas mahasiswa kan nggak mungkin. Enggak. Ngelas keluarnya ntar jadinya percikannya jadi apa Oh iya. semen gitu kan. Nanti bisa kerja sama teman-teman teknik industri gitu ya, teknik teknik robot industri, gitu, teknik nah, mesin gitu. oke. Oke, paling jauh mahasiswa ini dari mana, Bu? Paling jauh. Dari Palu ada. Dari Palu ada? Ada. Dan yang dari Palu itu jadi Putra Unesa. Putra Unesa. Putra Putra Unesa yang nomor 2 ya. Kemarin. Heeh. Nomor 1 dong. Oh, nomor 1 ya? Nomor 1 lah ya. Nomor 1. Harus nomor 1 ya. Oke. Terus ada yang dari Kalimantan juga. Tuh, ada beberapa Ada yang sih dari di Nusa Tenggara juga. Nusa Tenggara. Ada Medan juga. Jadi nggak cuman dari Surabaya aja, nggak cuman dari Jawa Timur aja gitu. Teman-teman ini pastinya waktu masuk kuliah ini dihadapkan dengan yang namanya tugas-tugas yang banyak dan sebagainya. Nah, dosen-dosennya ini gimana? Gensi-gensi kah? Atau gimana? Dosennya- Saya kan biasanya kan aku takut, dosennya gitu. Nanti galak-galak. Galak-galak. Ternyata enggak loh guys. Coba lihat sekarang di live ya. Ibu-ibu ini. Apakah kami itu begitu galak? Gitu. Enggak ya Tapi guys ya. gini, konsepnya adalah banyak dosen mudanya. Gitu. Tapi perlu digarisbawahi, walaupun kami muda, kami juga bisa akrab, tentu harus. Tapi kami juga bisa tegas di waktu yang tertentu. Jadi Betul, tergantung tuh. sinkron aja. Gitu. Nah, jadi- kelasnya kayak apa ya? Kayak kita ngobrol gini loh. Nah, Kurang asik apa? yang penting kita tahu batasan juga ya pastinya ya, betul. seperti itu. Oke, apakah teman-teman mahasiswa ini bisa lulus 3,5 tahun? Dari kurikulum yang kami buat, memang kami membuatnya 8 tahun ya. 8 tahun. Waduh. 8 semester, maaf. Waduh. 8 semester untuk 4 tahun gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan 7 semester sudah bisa lulus. Oke. Atau 3,5 tahun bisa lulus. Gitu. Prestasi-prestasi yang udah didapat nih, kan ada panduan kalau misalnya pengen lulus tanpa skripsi itu bisa. Bisa. Nah itu, apakah teman-teman yang ada di TPHP ini sudah ngeset dirinya seperti itu dengan prestasi-prestasinya? Oke. Sudah mulai, Mas. Oke. Jadi kemarin ada yang bilang, Bu, saya pengen ikut lomba ini, lomba itu. Kami membuka diri untuk kalau ada yang mau ikut lomba, entah itu lomba di bidang olahraga atau mungkin di bidang keilmuan dan di bidang yang lain, silakan. Oke. Tuh. Dan kami ada pemenang lomba PON. Taekwondo. Tarung derajat. Tarung derajat. Oh, tarung derajat. Iya. Yang ada di waktu itu di UNS kalau nggak salah. Iya, di Solo. Saya yang meliput. Oh, itu Anaknya mantap. cowok toh? Cowok tinggi. Ya tinggi, ganteng gitu ya. Ganteng. Oh iya iya iya. Oh itu dari TPHP. Iya, dari TPHP. Itu PON dia ikut tarung derajat itu dari SMA kayaknya. Saya pernah tanya itu. Oh dia Masuk ke UNESA lewat jalur prestasi. ya betul jalur prestasi. Itu ya saya yang mewawancarai kemarin di sana. Oke. Bertemu langsung Berarti dengan mahasiswa kami, gitu. nggak harus dari prestasi yang linear dengan TPHP ya. Pastinya kayak prestasi olahraga, prestasi esai, penelitian, PIMNAS, PKM itu bisa menjadi nilai plus mahasiswa nggih? Nilai plus. Terus Nah. kalau di UNESA kan ada yang kalau misalkan yang sudah nerbitin artikel ilmiah. Ya, Sinta gitu, Q, Sinta. Ki gitu. Yang sudah Scopus apalagi itu Tambah, kan nanti juga iya. nggak perlu pakai itu kan Nggak perlu pakai ujian. Nggak perlu pakai ujian ya, langsung Langsung Lebih. lulus. langsung lulus. mudah untuk lulus. Langsung upload Scopus guys. Nah, ini kan karena prodi baru nggih, Bu. Bagaimana S1 TPHP ini bisa menunjukkan diri di permukaan dengan cara seperti apa, Bu? Salah satunya dengan prestasi mahasiswa Prestasi tadi, mahasiswa. ya kan. Kemudian ada juga mahasiswa kami yang suka bikin video-video tentang keseharian di kampus itu juga ternyata membantu sekali, Oke. gitu. Karena kan banyak orang yang masih belum paham ya ini. Bahkan Fakultas Ketahanan Pangan pun mungkin teman-teman masih banyak yang bingung ini apa, fakultas apa. Terus habis itu prodi-prodinya seperti apa. Nah, itulah kenapa mungkin konten lebih perlu ya Bu ya. Untuk menjangkau teman-teman ya medsos gitu ya. Iya. Oke, dan juga on air gini, live on air gini nih yang nanti bisa tayang kembali ya siarannya di YouTube-nya Official UNESA. Kalian klik aja UNESA on air. Nah, nanti recap UNESA on air yang kemarin-kemarin dengan prodi-prodi yang keren bisa kalian cek di sana. Nah,
biasanya kalau bicara tentang bagaimana profil lulusannya, selain teman-teman ini bisa masuk ke bekerja, apakah teman-teman ini dibekali dengan mata kuliah kewirausahaan Oh dan iya, sebagainya? Ada mata kuliah kewirausahaan di tempat kami, malah ada 2 ya. Loh, Dua. Apa Ada aja ini? kewirausahaan saja umum, Ah. terus ada kewirausahaan pangan berkelanjutan. ini yang keren nih, pangan berkelanjutan. Berarti ini teman-teman nanti bakal dibekali sama gimana bikin usaha yang makanannya itu Yang laku dan sustain ya. iya. Dan aman tentunya. Nah, oke, contoh yang kayak makanan-makanan olahan-olahan yang mungkin bisa dibilang berkelanjutan seperti apa, Bu? Makanan berkelanjutan. Jadi kalau misal nih kita punya makanannya kayak gampangnya apa ya? Contoh yang paling Bakso lah. oke. Bakso contohnya nih. Iya. Oke, kalau Cireng. Orang juga, cireng juga misalnya. Orang jualan bakso misalnya kan biasanya cuma pakai gerobak. Iya, betul. Gimana caranya untuk bisa menjangkau Lebih jauh. lebih banyak konsumen. Mungkin di frozen dan lain sebagainya. Itu salah satu keberlanjutan dari usaha kan, Mas. Tidak hanya Betul. ketemu face to face sama konsumen, tapi kita bisa memberikan ke konsumen yang jauh. Siapa tahu mau jualan bakso ke luar negeri, mau impor, Ekspor. Oh, iya. ekspor ke luar negeri. Orang Indonesia di luar Meatball negeri ya. banyak loh ya. Meatball itu ya. Indonesian meatball itu enak loh. Lah, enak loh memang. Atau Jadi, mungkin pangan-pangan memang khas Indonesia, terus habis itu mau kita jual di luar negeri. Misalkan nih di luar negeri kan banyak tenaga kerja ya kita yang kerja di sana, kangen nih sama makanan Indonesia, tapi mau bikin sendiri susah, nggak ada rempah-rempahnya kan jarang. Nah itu kalau misalkan kita pakai yang di inovasi-inovasi teknologinya dalam pengemasan, pengolahan, itu nanti bisa sampai menjangkau yang di luar negeri juga. Oke. Gitu. Justru malah teman-teman yang dibekali dengan kewirausahaan dan nantinya lulus jadi wirausaha ini mungkin bisa jadi orang yang paling kaya loh, Bu. Oh iya. Karena kan industri-industri itu sekarang kayak yang makan makanan kan udah pasti sustain ya. Udah pasti betul. siapa yang nggak butuh makan? Nah, itu dia. Siapa yang nggak butuh makan? Kayak bahan-bahan Saya bilang, kayak satu kali minimal ya, Nah, Mas. satu kali minimal ya, satu minimal. hari. Kayak pakaian dan apapun industri mungkin bisa naik turun. Tapi kalau makan bisa dikatakan nggak akan ya. Pasti akan tetap average. Pasti tetap akan berjalan terus. Nah ini pentingnya kalian kalau misalnya punya keinginan buka industri seperti yang ada saat ini yang banyak bermunculan kayak mie instan kan itu juga industrinya bukan main-main loh, Bu. Iya. Itu memperkerjakan orang banyak loh itu. Kalau bisa jadi CEO-nya, kalau bisa jadi CEO-nya kan keren. Kalau misalnya lulusan dari S1 TPHP pastinya ya. Oh, keren banget Lah, itu. oke. Berarti teman-teman ini meskipun nanti kewirausahaan berkelanjutan, pangan berkelanjutan. Apakah mereka juga dibekali dengan soft skill tertentu? Seperti kan kalau misalnya kita mau wirausaha, mereka harus belajar dengan desain kemasan dan lain sebagainya. Nah, di S1 TPHP juga dibekali itu nggak teman-teman? Tentu dibekali, tapi itu masuk di dalamnya mata kuliah. Tidak ada mata kuliah yang spesifik khusus, Oke. tapi tetap kita akan bahas karena kita ada mata kuliah pengemasan. Nah itu, Pengemasan. mata kuliah pengemasan juga ada. Pengemasan Ada. itu kan Heeh. secara umum kelihatannya ya kemasan. Ini tapi nih, di dalam, seperti ini ya kemasan ya. Ibu? Ini nih, Oh ini. ini. Nah itu air Unesa. Ernesa. Nah, nih contohnya dari gini. Kalau misalkan kemasannya udah kita tah dia botol plastik. Betul. Tapi di dalam sini ada komponennya apa? Label. Label. Labelnya ada aturannya loh Mas, apa aja yang boleh ditulis di dalam label. BPOM halal itu ya. Nah, terus misalkan nih komposisi. Komposisi. itu harus ada. Terus habis itu kayak expired date. Expired date dapatnya dari mana? Kita harus dulu melakukan uji pengukuran umur simpan. Nah, terus habis itu ada informasi-informasi seperti kalau misalkan nih Masnya tahu, Mas Hanif tahu kalau misalkan kita punya produk yogurt kan Yogurt. ada rasa buah-buahan. Betul. Nah, ada aturan khusus yang bilang kalau misalkan gambar buah itu nggak boleh ditampilkan langsung di labelnya, gambar buah asli nggak boleh ditampilkan langsung di labelnya. Kalau misalkan kandungan buahnya tuh cuma dikit, jadi ada batasannya sekian persen itu baru boleh gambar buahnya ditampilkan asli. Susu juga seperti itu ya. Susu juga seperti itu. Jadi kalau misalkan nih kita biasanya kan nyebutnya kalau orang awam susu kedelai. Ya, susu kedelai. Emang kedelai punya susu? Kedelai. Itu kan Ini sapinya. enggak ada ya, kan saringannya ya. Sari. Nah, sari itu dari ada kedelai. caranya juga dalam
penulisan di sini tuh deskripsi produknya tuh apa. Oh, itu ada oke. ketentuannya di situ. Harus jelas ya. Harus jelas ada semuanya. aturannya. Dan juga ini harus Pelabelan, diperhatikan. desain juga dipelajari secara tidak langsung. Nah, kayak Jadi proses ada 3 kali, maksudnya kayak jangan dipakai terus-terusan gini ya kemasan-kemasan ini. Ya, ini ada Kalau di bisa di pengemasan. dia daur ulang lagi. Iya, Nah, apakah ada mata kuliah daur ulang juga nih? kalau daur ulang nggak ada mata Nggak. kuliah secara khusus ya Bu. Nggak ada. Tapi kita kan di sini ya konsepnya UNESA sekarang apa? Zero Harus waste. zero waste. Zero waste, Kita betul. tetap mengajak para mahasiswa untuk aktif dalam berperan di program-program yang ke arah zero waste, green university, University, kayak green gitu. Jadi kampus. kita Green ngajak metric gitu ya. Iya. Oke, seperti itu. Itu. Ada yang tanya nih, Mas Faruk Mubait, Kak mau nanya kira-kira di tahun depan apa UNESA jurusan TPHP akan ada reakreditasi. Nah, akreditasinya apa Bu saat ini? Kalau saat ini akreditasinya masih akreditasi sementara karena kan baru muncul ya. Nah, untuk akreditasi yang jelas nanti ketika mahasiswa kami lulus ini sudah ada akreditasinya nanti jelas. Betul, betul. Ini sedang kami godok ya untuk persiapan akreditasinya nanti ke depan gitu. Jadi jangan khawatir kalau lulus dari UNESA pasti sudah ada akreditasinya lah. Ya pasti ada akreditasinya nanti lulus ya. Mungkin 2 tahun lagi, setahun lagi kayaknya. Apa Setahun tahun sampai ini 2 mungkin bisa jadi udah Tahun ini Belum. visitasi akreditasinya. Kita cari-cari info, Masih cari sampai info susun tentang itu. ulang, nanti secepatnya kita akan reakreditasi. Oke, keren. Ya, Ambil- berdoa saja sesegera mungkin ya sebelum teman-teman ini lulus. Oh Yang iya, angkatan harus, pertama harus. ya? Itu harus. Oke, terkait apa ya? Kalau misalnya kan sebenarnya prodi-prodi yang ada di FKP ini kalau bisa dikatakan itu cocok banget sama teman-teman yang hidupnya ada di sekitar kebun ataupun tambak ataupun lain sebagainya. Karena apa ya? Banyak memang sampai saat ini pun olahan-olahan yang seperti hasil alamnya yang ada di pertanian, perkebunan, tambak, apa ya bahasa Indonesia tambak ya pertambakan dah. Apa ya kalau ya sekolah ya tambak gitu ya. Tambak. Itu ya itu aja. Bahkan mungkin kayak ya kalau misalnya bandeng ya diasap, terus Presto. lele ya wis digoreng, presto, terus habis itu padi, jagung ya udah gitu aja. Nah, visi yang ada di S1 TPHP FKP UNESA ini merujuk kepada itu enggak Bu? Untuk bisa membuat daerah-daerah seperti itu bisa berkembang dan mempunyai ciri khas di setiap sumber daya lokalnya. Ya, tentu di visi kami salah satunya kami ingin mengembangkan mahasiswa kami ini nanti bisa menjadi wirausahawan yang berkelanjutan. Tidak hanya di kota tentunya ya kan, tapi juga mengembangkan kota-kota di sekitar Surabaya atau di desa-desa Iya. supaya nanti ada muncul wirausaha-wirausaha baru yang bisa membuat produk-produk lokal ini bisa go internasional gitu Betul, loh. betul. Karena Jadi nggak cuman sekitar kota aja. kan saya tinggal di daerah Gresik ya. Yang itu notabene banyak banget tambak tuh. Oh ya. Itu malah justru karena memang sekarang anak-anak mudanya itu nggak melek banget sama ketahanan pangan. Pangan-pangan yang ada di sana. Padahal hidupnya orang sana itu dari hasil tambak, dari hasil pertanian dan perkebunan. Mereka malah tidak mendulianiku. Setelah itu malah justru tambak-tambak lahan-lahan itu malah jadi perumahan, malah jadi apa itu. Ya sayang banget ya, alih fungsi kan akhirnya ya. Nah ini kan sebenarnya apa ya, bener-bener dibutuhkan banget sih kayak teman-teman yang dari desa, gak bisa dikatakan desa ya, itu biar bisa apa ya, mengembangkan dirinya di tempatnya sendiri itu ya. Agar tempat-tempat yang kayak desa-desa itu bisa menjadi rujukan. Kayak katakan kalian tinggal di suatu desa, punya sumber daya alam yang keren, terus kuliah di S1 TPHP, berwirausaha, punya produk yang keren, terus dikenal orang banyak lewat medsos, terus bisa akhirnya menjadikan desa kalian itu lebih terkenal lagi. Itu bisa loh itu sebenarnya. Bisa Itu ya, seperti itu ya. Teman-teman mahasiswa apakah berpikir seperti saya? Kalau misalnya saya bisa S1 lagi TPHP kayaknya. Boleh, ayo kuliah lagi. Aduh, double degree-nya di S1 saya ya. Jangan ya. Seperti itu. Itu juga sambil kami pancing juga sih ke mahasiswa. Jadi kalau misalkan nih dalam perkuliahan
kita kan sekarang semuanya by studi case gitu ya. Betul. Studi kasusnya ya kita ambil yang ada di sekitaran mereka aja. Misalkan nih kalau misalkan kayak tadi contohnya Mas Hanif aslinya Gresik, tapi di sana kan memang banyak bandeng. Nah, kami juga berusaha membuat mereka itu memikirkan dari tempat tinggal. Misalnya kalau misalkan nih kita ngambil contoh ya mereka asalnya dari mana, di tempatmu ada apa Produk aja. apa? Iya, tuh. Terus kalau misalkan sekarang olahannya sudah ada apa aja sih? Nah. A, B, C. Coba deh itu diolah jadi produk yang lain. Sekiranya diolah yang lain jadinya apa? Bakalan seperti apa potensinya? Nah, itu kita sudah betul, mulai betul. menanamkan Nah hal itu tuh daripada dialih fungsi jadi bangunan ya, itu bisa banget kalian manfaatkan. Karena itu memang sangat bener-bener bisa. itu apa ya? Kalau bisa berdikari dengan wirausahanya sendiri, apalagi lulusan dari S1 TPHP itu malah keren loh ya. Keren sekali. Apalagi bisa produknya diimpor ke luar negeri. Diekspor. Oh iya, sorry, diekspor. benar. Diekspor ke luar negeri kan justru malah lebih keren. Apalagi sekarang kalau misalnya menjual makanan, menjual minuman itu nggak sesusah itu. Tinggal aja di up di medsos dengan packaging yang keren, menarik, ngambil teman-teman reviewer loh kan. Wes, jadi orang Peluangnya tuh besar. Peluangnya besar Sekarang banget. tinggal bagaimana kita memanfaatkan sarana, prasarana dan kemauan kita buat mengarah ke sana. Betul tuh. Nah ini ada yang tanya Bu, kepo. Ya kalau rata-rata 89 bisa masuk Tekpang nggak Kak? Apalagi lintas jurusan, linjur. Oke. Saya jawab yang linjurnya dulu ya. Lintas jurusan. Mahasiswa kami ada loh yang dari SMK dan SMK-nya bukan SMK Pangan. SMK apa itu? SMK Farmasi kalau nggak salah. Ada yang dari desain dia Desain anak ada. DKV. DKV. SMK DKV tapi dia akhirnya memilih waktu kuliah masuk Ke TPHP. Kemudian ada juga Betul. beberapa, nggak cuma satu orang ya, yang dari IPS. IPS. Iya. Ya, ilmu sosial. Oh tapi di S1 TPHP ini sebenarnya apa ya? Lebih apa ya kalau Belajarnya lebih kemana? lebih ke sosum apa saintek nih? Saintek. Saintek ya berarti ya. Oh iya ya. Kami Oh iya saintek. ya, Lebih saintek banyak. ya. Sejujurnya ya, kami lebih banyak belajar kimia dan biologi. Tapi ternyata mahasiswa kami yang dari IPS itu juga bisa mengejar loh. Oh. Karena semuanya kan kita mulai kasih materinya kan juga dari awal. dasar juga nggak langsung yang tiba-tiba level advance Betul gitu yang tuh. jadi Betul ya. bisa lah diikutin buat rekan-rekan yang lintas jurusan. Iya berarti Pokoknya ada kemauan belajar. ada kemauan belajar dia. Terus tadi rata-rata 89 apakah bisa? Dicoba saja. Dicoba saja. Kita Siapa tahu coba 89 saja. Ini termasuk yang tinggi gitu kan dibandingkan kawan-kawan yang lain. Untuk tadi aku ini penasaran sebenarnya, apakah teman-teman ini meskipun nanti bisa di bidang bekerja di industri, terus di BUMN dan lain sebagainya, wirausaha, apakah mereka ini juga dipersiapkan untuk bisa berkarir di luar negeri? Oh, bisa Mas. Banyak lulusan teknologi pangan yang bisa berkarir di luar negeri. Nah itu. Karena industri pangan itu nggak cuma di Indonesia loh Nah Mas. itu apalagi global loh tadi ada mata kuliah global. Ada banyak industri pangan di luar negeri juga merekrut dari Indonesia. Saya beberapa kali tuh ngeliat di LinkedIn ya yang paling gampang ya. Iya, betul. Di LinkedIn itu ada beberapa yang memang sengaja ngambil dari Indonesia teknologi pangannya. Gitu. Jadi peluangnya sangat besar. Jadi kalau misalnya mau ke luar negeri entah itu untuk bekerja atau untuk kuliah masih bisa terbuka banget dari teknologi pangan. Apalagi kalau dilengkapin sama kompetensinya yang Potensi ya, oke ya. Lebih sering kita menemukan sekarang banyak yang ke Jepang. Iya kerjanya di Jepang terus di industri mereka cukup dengan apa sertifikasi N3 gitu ya. Iya. Bahasa Jepang dan lain sebagainya ngurus visa udah bisa berangkat ke sana 2 tahun 3 tahun kalian kerja di sana pulang-pulang udah jadi jutawan ya udah rumahnya udah besar ya pasti itu. Nah itu dan punya modal akhirnya bisa bikin industri sendiri di Betul. Indonesia. levelsnya kayak gitu ya jadi Mas. Jadi mungkin yang kerja dulu buat cari modal, Betul. begitu kembali karena tadi juga Anda bekal wirausaha. Nah, Dan kalau kalian punya tambak jangan dijual dulu. Jangan dijual dulu Tambak sawah ya Mas tambak ya. sawah kebun aja didol sih rek. Wis kalian mending kerja dulu ya, ngumpulkan uang dananya nanti kalian kembangkan
ya itu tadi ya. Tambaknya Ini dan tambahnya itu tadi. usaha-usaha Keren itu loh. tadi. Hasil-hasil pertanian, hasil-hasil perikanan dan peternakannya masih bisa diolah lagi. Masih bisa diolah lagi. Zero food Zero loss. waste. Zero food loss. Food loss, food waste. Waste, apa? itu ya. Jadi nggak ada limbah sama sekali. Bahkan sebenarnya menarik loh teman-teman. Kalau kalian punya jiwa wirausaha terus masuk S1 TPHP nih. Seru. Iya. Seru. Aku pun tertarik guys. Sebenarnya tertarik banget sama yang kemarin-kemarin aquaculture juga, terus biosen itu sebenarnya tertarik gitu. Gimana kalau kuliah di FKP, Mas? Jangan, berarti saya kuliah 3 jurusan ini nanti ya. jangan. Nah itu kalian bener-bener kalau misalnya milih FKP, S1 TPHP dan prodi-prodi yang dari FKP, nggak akan nyesel. Nggak akan nyesel. Nggak akan nyesel gitu. Nggak Karena nyesel. dosen-dosennya juga gensi-gensi, muda-muda, lulusan luar negeri. Iya. Terus fasilitasnya lengkap. Apalagi sekarang dibugarin lagi ya FKP nggih. Iya. Dibugarkan lagi. Terus biaya hidup kuliah di Surabaya itu juga hidupnya nggak mahal kok. Kalian bisa makan 11.000. 10.000 pun masih ketemu kok. Nah, Masih kenyang. Banyak tempat makan yang enak-enak juga di Nah. pusat kan. Nah. Unesa rasa IPB. Wah, Oh iya bisa. Unesa rasa IPB. Oh IPB kita sama IPB bersaudara loh sama rektornya juga. Nih ada yang kita tanya. banyak yang kolaborasi juga sama IPB kan untuk yang di proyek-proyek penelitian. Oh berarti juga nggak menutup kemungkinan kita bisa kolaborasi dengan lintas Univ ya? Iya, Bisa sangat banget. bisa. Sangat Kan bisa. sudah ada kerjasama juga kemarin dengan UGM. Jadi nanti kita akan undang para dosennya UGM bisa memberikan Profesor-profesor kuliah kamu dari juga di UGM. sini, gitu. Bedanya apa ya Kak sama Tekpang? TPHP itu ya Fitri. Tekpang. Gimana? Jadi Tekpang itu kan teknologi pangan ya. Heeh. Kami panjangan lagi nih TPH. jadi teknologi pangan dan hasil pertanian. Lu ada hasil pertaniannya. Lu. Itu ya guys ya. Konteksnya Aku ya sama. bingung. Konteksnya sama. Konteksnya Yang sama. dipelajarin kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Cuma nggak ada tadi pangan keolahragaan nggak ada. Cuman ada di UNESA ya Cuman ada pastinya di ya. UNESA. Iya apalagi banyak nih desas-desus atau kayak orang-orang bilang iya atlet-atlet Indonesia ini gak bisa juara, gak bisa go internasional dan sebagainya ikut Piala Dunia, makanannya gak bergizi, Iya. makanannya gak terjamin. Nah itu kan jadi apa ya? Jadi kita itu akhirnya melihat bahwasanya apakah sudah siap sih Indonesia dengan pangan ini sebenarnya. Nah ini S1 TPHP ini menjawab semuanya sepertinya. Kami berusaha untuk menjawab itu dengan ya kami arahkan anak-anak kami, mahasiswa kami, prodi kami untuk bisa menjawab tantangan dari atlet-atlet Iya. yang saat ini mungkin masih belum oke ya, tapi nanti dengan makanan yang sudah lebih baik, nanti atletnya semoga bisa lebih Oke. baik juga. Dan juga kesadaran ya, karena mungkin kita sekarang melihatnya bahwasanya makanan-makanan yang bergizi dengan kadar gizi yang tinggi itu cenderung mahal. Nah akhirnya atlet-atlet ini larinya ke ayam geprek, tahu tek. Nah seperti itu. Nah apakah di S1 TPHP ini juga akan bisa menciptakan apapun itu yang gizinya ini tinggi, rasanya enak, terus habis itu kekinian dengan harga yang murah? Bisa gak sih sebenarnya? Pasti bisa. Pasti bisa ya. Karena itu adalah tujuan utamanya. Kita nggak bisa nih bikin makanan yang hanya cantik, tapi rasanya kok gini ya, kok nggak enak ya, kok kurang oke. Tapi makanya kan juga ada enak, terus nutrisinya oke, terus habis itu juga dari cara makannya mudah. Kalau semakin mudah kan semakin gampang nih kita nggak ribet dulu atau ini itu gitu. Jadi kompleksitas di situ. Ya itu juga kesadaran ya teman-teman ya untuk memilih olahan makanan. Kalau kalian bingung olahan makanan apa aja yang bisa dimasukkan, khusus kalian atlet, langsung DM S1 TPHP. Ini ada pertanyaan yang Ya ini. kalau jurusan TPHP bisa kaya enggak? Nah itu. Kerjanya di mana? Saya tadi udah bilang loh. Bahkan saya sudah berpikir dengan sangat kritis dan ke depan bisa kaya. Bisa melampaui bisa dosen-dosennya, kaya. bisa melampaui Pak Rektor dan sebagainya loh. Oh, sangat bisa. Sangat Mas. bisa loh. Terus ini ada yang nanya bisa jadi konsultan nggak bisa? Ah ini konsultan nih. Berarti Tadi kalau- belum sempat tersebut nih sama konsultan ya. saya. Jadi bisa menjadi konsultan, nah itu konsultan industri, Oke. ya kemudian bisa jadi konsultan halal, kemudian konsultan keamanan pangan, itu juga bayarannya gede loh. Gede itu. Konsultan itu bayarnya gede guys. Heeh. Lagi ke arah kaya tuh. Kaya. Ada beberapa konsultan pangan yang bayarannya pakai dolar. Oh iya kan.
pakai dolar. Banyak loh yang memandang sebelah mata FKP, S1 TPHP dan teman-teman prodi lainnya itu. Karena belum kenal. Coba kalau misalkan sudah kenal, nah ini kan cara kita berkenalan Iya. ya. Dan di sini kalian bisa tahu ternyata dari masing-masing prodi dan khususnya di sini TPHP ini loh benefit yang kalian dapat, peluang-peluang besar yang bisa kalian terima. Ih makanya padahal Indonesia itu nggak kurang-kurang loh sumber daya alamnya. Makanya kayak kalian kalau mikir bisa tak kaya, bisa. Tergantung kalian mengolahnya. Ya cara mengolahnya kuliah di S1 TPHP biar tahu apa aja. Ini ada yang tanya lagi. Halo Bu Fitri, halo Bu Cita. Halo. Nah, Kak, kalau jurusan TPHP apa bisa kerja di industri pangan atau membuat inovasi baru di pangan? Nah, Oke, tadi sudah Kita remind ya, kita saya remind lagi jelasin ya. Kita remind aja. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau lulusan dari TPHP ini sangat besar peluangnya di industri pangan. Baik itu menjadi research and development. Research and development otomatis akan membuat inovasi baru di dunia pangan ya kan. Kemudian bisa sebagai quality control Ya, yang QC mengontrol kualitas dari bahan makanan supaya makanan yang dikonsumsi sama masyarakat itu benar-benar aman loh. Kemudian bisa jadi quality assurance. Insurance. Kemudian bisa di produksinya tentu kan. Produksinya tentu pasti. Kemudian bisa di PPIC atau pengadaan bahan. Jadi Bahan. perusahaan Oke. itu kan pasti butuh bahan ya. Betul. Bahan bakunya itu yang membeli bisa jadi dari orang TPHP Oh juga. no, itu. Itu perlu dirancang dulu ya. Jadi misalkan nih kita mau produksi dalam satu batch itu berapa ton? 1 ton lah anggap aja. Dari 1 ton ini kita dirinci masing-masing bahan bakunya apa, berapa banyak, dan umur simpannya di gudang berapa lama. Kalau misalkan nih kita bahasa Jawanya meleset gitu ya, melakukan perhitungan, Meleset, ya. itu kerugian perusahaan kan jadinya Tinggi besar. banget. Nah makanya butuh ketelitian juga waktu merancang pembelian bahan itu dari situ. Itu bakalan jadi salah satu apa ya profesi ya. Nanti kalau misalkan kalian lulus bisa di PPIC juga. Oke, ini ada yang tanya nih asam rowo. Nah, namamu kayak jenenge dalan, guys. Wah, pengen kuliah di TPHP. Mulai kapan bisa daftar dari bagaimana caranya? Kalian bisa ikut SNBP di SNBP kalau nice try, kalian bisa SNBT, nice try lagi, kalian bisa di SPMB. Jalurnya banyak banget, ada jalur prestasi, ada jalur keagamaan, ada jalur disabilitas, jalur apapun banyak. Kalian bisa cek di admisi. Pasti lebih update lagi. Kalian juga bisa ikut Golden SNBP kalau yang lolos SNBP. Langsung aja masuk S1 TPHP. Nah, apakah ada portofolio khusus yang diperlukan untuk bisa masuk ke jurusan ini? Kayak katakan kalau misalnya ada olahraga harus punya portofolio atau video dia sedang olahraga. Oke, kalau untuk portofolionya hampir sama ya dengan jurusan lain. Jadi punya sertifikat, sertifikat entah itu dari internasional, nasional, ikut lomba nasional, internasional maupun dari provinsi. Kemudian kalau nggak salah ada juga yang hafalan Quran itu Nah, ya, juga, Hafiz itu ada juga 30 juz. ada. Itu juga ada jalurnya. Ya asal ada sertifikatnya Ya, kamu bisa. betul. Berarti harus ada pendukungnya ya teman-teman ya. Terus ya bukti satu lagi Kak, apa TPHP UNESA akan ada reakreditasi? Ada. Dalam waktu dekat pasti kalian akan tahu kalau akreditasinya unggul. Insya Allah. Amin. Dan terakreditasi internasional jelas ya. Semoga kedepannya akuin lah akreditasinya. Semoga TPHP ini akreditasinya internasional. Amin. Karena ini jurusan, ini sesuai sama yang komen nih. S1 TPHP cocok buat swasembada pangan sesuai program Pak Prabowo. Iya. Betul. Ini salah satu Cita-cita. Linear banget. Ngelinier tuh, betul kan? Gitu. Jadi kalau misalkan kemarin rame banget MBG butuh sumber daya manusia yang kualifikasinya ahli gizi sama tekpang. Tekpang kan teknologi pangan, nah TPHP ini bisa nih masuk ke sana. Jadi Nah, kita itu. memang berperan aktif di situ. Nah, makanya apa ya teman-teman ya, mungkin kalian sering memandang sebelah mata S1 TPHP, tapi coba lihat prospeknya, coba lihat dukungannya, coba lihat sumber daya alamnya yang ada di Indonesia bagaimana. Pasti langsung kalian sekarang ya, katakan lagi SNBP, langsung mau ngambil jurusan lain, tiba-tiba lihat podcast ini, on air ini, TPHP habis. Pilihan 1, Oke. pilihan 2, TPHP juga Nanti ketemu sama kita nih. Nah itu, apakah dari UNESA sudah ada kerjasama dengan industri yang relevan dengan jurusan ini? Oh ada.
Ada, kami sudah bekerja sama dengan salah satunya dengan So Good Food. So Good Food. Tahu kan ya, yang itu loh, yang sosis Iya, tinggal lep iya, itu loh. betul, Nah, betul. itu salah satunya. Kemudian ada coklat Mojopahit. Mm-hmm. Kemudian ada beberapa BUMN juga dan juga beberapa instansi pemerintah juga. Jadi kemarin adik-adik mahasiswa sempat main juga ke So Good, ke Coklat So Good. Mojopahit. Nah, jadi mereka bisa lihat proses produksinya di sana, dijelaskan juga gimana sih dari hulu hilirnya di prosesnya dia, kayak gitu. Jadi Sampai akhirnya mereka makan. Nah, jadi ini yang nggak bisa didapetin sama mungkin mahasiswa jurusan lain ya. Mereka nggak bisa masuk ke dapur industrinya makanan. Nah, tapi kalau misalkan kalian kuliah di TPHP, kalian bisa main-main, nanti kita ajak bareng-bareng sama dosen-dosen buat berkunjung ke industri besar. Jadi kalian bisa lihat langsung gimana sih mereka itu alatnya semodern apa sih mesin-mesinnya, Nah, itu. bagaimana alur proses dari dia itu bahan baku terus sampai pengolahan hingga nanti masuk ke prosesnya di distribusi. Dan tadi ada yang keren kayak alat-alat produksinya itu tadi kan ada yang mata kuliah AI produksi itu juga dipelajari di TPHP tuh. Itu something new loh guys. Iya, Jadi something AI ini bisa apa ya berperan tinggi di produksi ya jelasnya ya nantinya. Bisa mengarahkan AI-nya yang ada sekarang ini tapi ke arah teknologi pangan. Gitu. Oke, nah ini ada yang tanya nih, mapel pendukungnya apa ya Min? Plutokraki. Mapel pendukungnya macam-macam ya. Mulai dari kimia dengan berbagai turunannya. Nah ya betul, ada ngesup lagi. Biologi dengan berbagai turunannya, ada teknologi, ada teknologi pengolahan, ada tadi ada Mikrobiologi ada, nanti mata kuliah mikrobiologi umum, mikrobiologi pangan. Terus nanti kita juga belajar yang tadi analisis zat gizi. analisis zat Kita gizi. belajar di situ. Tuh, itu juga Teknologi ada. pengolahan juga ada macam-macam yang nanti akan kita Tiap pelajari. komoditas kan cara pengolahannya beda-beda Loh. Mas ya. Jadi treatmentnya dan pengolahannya beda. Jadi ada nanti spesifik yang ke arah kopi, ada yang spesifik ke arah coklat, daging gimana, ikan seperti apa. Jadi terus ada ini khusus-khusus. gimana, macam-macam. Bahkan kerennya di Indonesia itu salah satu produsen kopi itu ditetapkan sebagai produsen kopi dengan zero loss hampir semua. Jadi limbah itu bahkan nggak ada. Jadi mulai dari kopi yang paling bagus sampai yang hampir jadi limbah itu bisa diproduksi dan bisa dikonsumsi loh. Loh, keren loh itu. Keren loh, itu pasti dipelajari TPHP kan? Iya, Nah, itu loh, mulai makanya. dari TPHP. Wes, pokoknya gak salah pilih kalian guys. Gak salah pilih. Ini ada yang tanya lagi nih. Kalau SMK-nya jurusan Tata Rias, lanjut kuliah UNESA jurusan Tata Rias apa kira-kira bisa terima? Oh, bisa dong. Terus ini tadi ada yang ini kira-kira Tadi lewat- bisa ndak ya linjur dari SMK ke TPH? Bisa banget. Bisa. Tadi ada beberapa yang dari SMK ke TPHP. Sudah ada kakak kalian yang Ah, memang beneran membuktikan terjun langsung sudah selama 1 tahun Satu semester kemarin. Nah itu mereka bisa Bisa. mengikuti kok semua perkuliahan yang ada di TPHP. Terus di kampus 3 ada kafe kekinian. Iya, Iya, ada kafe Tomorrow kekinian. di sana. Jadi Ada Tomorrow. jangan khawatir kalau pengen ngopi. Ya, di sana sedang mau opening ya. Tomorrow-nya sudah mau opening di sana. Jadi nanti kalau butuh ngopi, butuh melek ngerjain tugas atau laporan, bisa ke Tomorrow. Iya. Jalan kaki. jalan kaki. Makanya kalian nggak perlu khawatir kalau kuliah di Surabaya apalagi di UNESA guys. Deket banget sama semuanya. Kalian nggak perlu keluar bensin kok. Kalian cukup keluar jalan langkah 10 langkah udah ada makanan. Yang murah-murah, terus ada ngopi. Mau nge-mall bisa. Mau langsung pulkam stasiun langsung berangkat. Jalan kaki. Terminal juga jalan kaki. Kesehatan kalian badannya panas langsung ke rumah sakit. Depannya nyebrang. Kita semua di sini kampus UNESA yang kecuali di Magetan ya agak jauh. Fun fact-nya ternyata kampus UNESA ini deket semua tinggal Dengan nyebrang mall. sama rumah sakit juga. Oh iya Oh iya benar, rumah Yang sakit di di Lidah ini depan ada ini. Nasos, yang di Ketintang ada Ketintang RMS ada. RSI. Terus yang di apa jenenge kampus 3 ini ada Ada 2 rumah sakit. ada dua malah. Ada dua malah lah iku ada Universitas UNER juga itu rumah sakit UNER. Oh iya. Nah, itu juga ada loh ya kan. Kurang apa? Kita semua di sini lengkap.
Tapi harus tetap sehat ya kalian ya guys. Jangan berharap masuk rumah sakit. Nah iya jangan ya, jangan karena nugas kalian langsung sakit gitu, jangan ya, harus jadi manusia yang kuat. Unesa katanya nilai TKA, kalau TKA nggak ada mapel biologi gimana? Itu dipertimbangkan teman-teman, kalian bisa cek di admisi ya, itu terkait yang nilai TKA, semoga bisa menjawab. Terus perbedaannya teknik pangan sama teknologi pangan itu apa Kak? Oke, teknik pangan dan teknologi pangan. Kalau teknik pangan itu lebih ke bagaimana sih alat-alatnya untuk membuat makanan. Kalau teknologi pangan, ya teknologinya, contoh pengolahannya. Teknologi Teknik pengolahannya. pangan. Ada teknik memang ada jurusan yang namanya teknik pangan, Atau yang lain nyebutnya itu keteknikan. pangan. Betul. Ada Teknikan teknikan. pangan, itu maksudnya FT? Maksudnya Teknik berarti ya? Rata-rata maksudnya FT kalau yang teknik pangan. Karena yang teknologi pangan baru di ketahanan pangan ini tadi. Oh, seperti itu. Jadi pembedanya adalah itu ya guys ya. kita bukan tentang mesin-mesinnya. Kalau di sini kita tentang proses pengolahan makanannya. Contoh ada fermentasi, bikin yang paling gampangnya bikin tempe. Tempe kan sering kita makan ya. Nah, itu prosesnya gimana sih, itu kita akan bahas di teknologi pangan. Nah itu Gitu. tempe loh, yang setiap hari kalian temui. Itu isinya teknologi semua. Semuanya teknologi. Bahkan tahunya itu kan juga. Iya, tahu itu itu kan. dengan teknologi juga. Bahkan dari tahu juga bisa jadi yang lainnya. Gitu. Dari itu tadi loh, banyak Diolah banget loh. jadi yang macam-macam Olahan-olahannya dan macam-macam dan juga lebih bergizi. Nah ini jurusan kedokterannya fokus ke olahraga Kak. Semuanya yang ada di UNESA ciri khasnya adalah olahraga. Betul. Bahkan di satu TPHP ini adalah makanan pangan untuk atlet. Loh keren loh. Indonesia sekarang lagi bagus-bagusnya nih dunia olahraganya, peratletannya. Nah ini yang bikin mereka gacor ya, bisa dibilang gacor ini. Ini dari S1 TPHP pasti. Karena makanannya bergizi dong. Nah itu loh. Nah Bu, kira-kira apa yang belum tersampaikan di UNESA On Air ini tentang S1 TPHP? Apa ya? Ayo kita masuk ke TPHP dulu. Masalah kalau nanti di TPHP itu seru kok. Seru, teman-temannya seru. Bahkan kalau di kampus itu ya sampai malam tuh nggak pernah sepi. Di kampus nggak pernah sepi dan dosen-dosennya juga seru. Iya. Jadi jangan takut kalau ketemu dosen galak, dosen killer, kayaknya enggak ya kita. Kayaknya nggak ada deh. Nggak pernah ketemu Tegas deh kayaknya sih ya. tapi kalau killer enggak sih. Lebih ke disiplin kayaknya ya Bu ya. Iya, Oke. disiplin aja. Kemudian kalau kalian punya ide-ide usaha tentang makanan, nah itu bisa nih kita kembangkan di teknologi pangan. Atau yang dari kecil suka makan yang aneh-aneh, Aneh-aneh apa ini maksudnya ini? ya, siapa tahu Iya. bikin sandwich tapi isinya sayur bayam. Nah, kan nggak ada tuh. Saya dulu kecil gitu mas. Oh. Akhirnya masuknya ke teknologi pangan kan. Oh. Jadi dosen teknologi pangan kan. Ternyata idenya dari kecil sudah Dari kecil sudah suka sesuatu yang aneh-aneh tentang makanan. Inovatif Nah, ya. itu bisa Inovatif. tuh. Oh, kalian suka tahu tek malam-malam? Nah, siapa tahu kalian mau membuat tahu tek dalam kondisi yang sudah ready instan tinggal dimakan. Nah, itu. Apalagi kayak makanan-makanan yang kayak sayur-sayuran itu kan gampang busuk ya. Itu Gimana juga, caranya sayuran tidak gampang tetap busuk, fresh ya. walaupun sudah dikirim jauh. Nah, betul. Nih ada yang tanya nih. Di TPH apa matematika? Ada matematika enggak? Ada kalkulus hitungan. ya. Ada Kalian mata kira kalkulus. kuliah sudah bebas dengan matematika? Tapi itu Tidak. mata kuliah untuk yang semester awal aja. Habis itu fokusnya sudah mengarah ke biologi dan kimia dan turunannya itu tadi. Dan jangan lupa ada metodologi penelitian. Ada dong, ada statistik. Ada statistik. Tapi itu penting. Penting loh itu. Penting banget. Penting itu, Karena guys. gini, kalau misalkan mahasiswa TPHP ini nanti kan bukan banyaknya sih. Memang kita kemarinnya nanti kan riset. Skripsi aja bentuk salah satu riset kan Mas. Betul. Gimana caranya kita bisa dapat hasil penelitian atau data yang bagus kalau nggak diolah dulu? Diolahnya pakai apa? Statistik. Nah, statistik itu turunan dari matematika. Nah. Jadi mau kuliah apapun kayaknya ada statistik Pasti ya. ada. Pasti ketemu. Jangan kira nggak ada matematika, guys. Pasti ada. Pasti malah ada. porsinya dikit. Justru malah statistik ini apa ya? Penting banget karena yang dipelajari adalah untuk tugas akhir. Betul, tapi nggak banyak kok. Cuman sedikit aja kita. Mas sedikit lah ya. masuknya. Paling 8/10 lah. Enggak ya? 8/10 Kebayang. banyak.
Yes, pokoknya sedikit. Nah ini ada yang tanya, lumayan tertarik sama TPHP. Besok Senin waktu One Day Unesa Day. Unesa Day. Unesa TPHP Day mau kita tanya-tanya. ikut. Nah itu, kalian yang mau penasaran, silakan, yang masih penasaran, hari Senin besok tanggal 2 Februari 2026 ada Unesa Day yang pastinya akan mengundang semua fakultas yang ada di Unesa, nanti di lobi rektorat. Kalian bisa tanya-tanya ke mahasiswa, dosen-dosennya, korprodinya terkait prodi-prodi yang kalian suka. Dan jangan lupa ada 2 sesi ya. Terus ada juga walking tour. Kalian bisa ke fakultas, kalian bisa ke Unesa, lihat-lihat sekeliling langsung. Jadi kalian lebih mantap lagi kuliah di sini. Kalian bisa langsung tanya di Unesa D karena ini sudah 1 jam loh ya, nggak kerasa. Jadi kalian bisa langsung tanya ke Unesa D besok Senin ya, tanggal 2. Dan semoga ada Unesa D di day yang lainnya. Ya, itu nanti kalian bisa tanya-tanya ya. Nah, apakah ada pertanyaan yang bisa menjadi penutup ya? Yang mana mas? Selain makanan atlet, pernah makanan buat anak atau Oh iya ya. Kan kalau pagi kan biasanya kayaknya relate banget sama yang sudah punya anak ya. Beli bubur bayi. Nah, itu juga apa luaran dari TPHP? Apa yang dipelajari TPHP? Itu bisa salah satu yang kita buat ya. Tapi untuk saat ini kami sedang fokusnya ke pangan bencana saat ini. Tapi untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan kami juga membuat makanan khusus untuk anak, untuk lansia mungkin. Kalau saat ini pangan bencana ya kami harus memikirkan semua orang dong, tidak hanya yang anak kecil ya. Betul. Dari mulai yang anak kecil sampai yang sudah tua Bisa harus makannya. kita pikirkan. Iya, karena yang saat ini kita pikirkannya sedang ke pangan bencananya ini. Namanya juga ya, jadi sebenarnya TPHP-nya UNESA itu ya belajar teknologi pangan secara umum. Jadi nggak karena tadi kita bilangnya spesifikasinya atlet. ke atlet ya, yang lainnya jadi dikesampingkan. Enggak, kalian tetap belajar semua teknologi pangan yang buat entah itu orang Tua. orang tua, anak kecil, bayi, terus habis itu yang butuh asupan khusus karena punya apa ya Mbak? Punya masalah kesehatan. Betul. Tapi dibandingkan yang lain ada nilai plusnya lagi, kalian juga ketambahan sama yang pangan keolahragaan itu tadi. Jadi yang secara umum tetap dapat kok. Tenang. Nah, secara umum pasti dapat guys. Untuk nanti next kalian punya peluang bisnis untuk makanan bayi, bubur bayi dan atlet, nanti kalian bisa belajar dan lulus dulu dari S1 TPHP tentunya. Oke, baik, terima kasih Bu Fitri, terima kasih Bu Citra, Bu Cita ya, bukan Citra, bukan cinta ya, Cita. Itu kalian jangan sampai meleset, apalagi kalau kalian manggilnya Bu Cinta. Nanti kalian disapa sama Bu Cintanya apa Mas Rangga. Takut. Baik, terima kasih Bu Fitri Bu Cita S1 TPHP Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Semoga S1 TPHP tahun ini bisa jadi 10 besar peminat terbanyak di UNESA. Amin. Karena saya sendiri minat. Apa kalian nggak minat? Wah, kurang berarti kalian. Nah, oke, dari saya itu Hanif. Semoga kalian bisa tercerahkan dan semoga langsung milih S1 TPHP di pilihan pertama SNBP. Dari saya itu aja. Terima kasih and see you on the next on air. Bye bye.